Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Keluhan yang tak terkatakan. Ayat firman Tuhan terambil dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku yang saya kasihi, pernahkah saudara mengalami beban berat hingga untuk berkata-kata pun saudara tidak sanggup lagi? Hana pernah begitu menderita karena sering dihina oleh madunya, Penina. Ia pun mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dengan pedih hati ia berdoa sambil menangis terseduh-seduh. Pada akhirnya Tuhan memperhatikan kesengsaraan yang dialami oleh Hana. Kehidupan manusia tidak terpisahkan dengan penderitaan. Inilah juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 22, di sana dikatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Saudaraku yang saya kasihi, memang penderitaan bisa melemahkan kita dan beban berat bisa menguras kekuatan kita. Dengan segala keterbatasan, kita pun tidak berdaya menghadapi keadaan. Namun ternyata kita mempunyai sumber kekuatan yang tak terbatas dari sorga, yaitu melalui doa. Sebagaimana Paulus katakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kadangkala di tengah penderitaan dan kelemahan, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Bahkan orang terdekat sekalipun terkadang tidak dapat memahami kita sepenuhnya. Namun ada satu kabar baik bahwa kita dapat datang kepada Tuhan yang mengenal diri kita lebih daripada diri kita sendiri. Bahkan ketika kita tak lagi mampu berkata-kata di dalam doa, Roh Tuhan yang ada di dalam kita turut merasakan. Bahkan Roh itu berdoa untuk kita agar kita dikuatkan. Roh itu juga yang menuntun kita kepada kehendak Tuhan, membuat kita memahami apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Itulah sebabnya doa bukan sekedar kewajiban rohani. Sebaliknya, doa harus menjadi bagian hidup kita.
yang merupakan hasrat terdalam kita untuk menghampiri Tuhan sebagai bukti ketergantungan kita kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasihi, apakah saat-saat ini saudara mengalami penderitaan berat yang membuat saudara merasa lemah dan tidak dapat berkata-kata? Berdoalah kepada Tuhan, sekalipun hanya dengan tangisan. Jadikanlah doa sebagai sarana untuk membangun kedekatan hubungan dengan Tuhan. Seberat apapun keadaan saudara, hampiri Tuhan selalu di dalam doa. Percayalah, kita tidak akan merasa lemah ketika kita berdoa, sebab doa mempersekutukan kita dengan kuasa yang tak terbatas. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami tidak pernah dibiarkan sendiri di dalam mengatasi kelemahan kami. Bahkan di saat kami tidak bisa lagi berkata-kata, Roh-Mu berdoa untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat selalu melekat kepadamu. Kami percaya hanya dekat denganmu kami dapat merasakan ketenangan, ada kekuatan, dan ada damai sejahtera di hati. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Ya Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini, buat nafas yang masih Engkau berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau beri. Pakailah hidup kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami, baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak, dan kami sebagai orang tua. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh selalu ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkatilah segala pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.